Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar resmi ke Persija, Jordi Amat jadi pemain termahal Liga 1. Back timnas Indonesia Jordi Amat bisa dibilang segera resmi menjadi pemain Persija Jakarta. Apakah ia akan menjadi pemain termahal di Liga 1? Nah, masa depan Jordi Amat memang jadi topik hangat pecinta sepak bola tanah air. Usai kontraknya habis bersama klub Malaysia, Johor Darul Ta'zim, pemain keturunan Sulawesi ini bakal berkarir di Liga 1. Dilansir dari data transfermarket.com, Jordi Amat kini memiliki nilai transfer 11,30 miliar rupiah. Hal tersebut membuat mantan pemain Espanyol tersebut akan menjadi pemain termahal di Persija Jakarta. Ia menggusur kompatriotnya di timnas Indonesia Rizky Ridho yang punya nilai pasar 9,56 miliar rupiah. Akan tetapi, nilai pasar yang dimiliki Jordi Amat ternyata belum membuatnya jadi pemain termahal di Liga 1. Back timnas Indonesia tersebut kalah dengan pemain asing Bali United yang baru didatangkan untuk musim depan, yaitu Jitman Gopel. Nah, harga pasar pemain asing baru Bali United tersebut mencapai 12,17 miliar rupiah. Pemain asal Belanda tersebut kini berstatus sebagai pemain termahal di Liga 1 Indonesia. Kick off Liga 1 mundur, Persib versus PSIM batal jadi laga pembuka. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ferry Paulus memastikan kick off Liga 1 musim 2025-2026 akan mengalami penundaan selama 1 pekan dari jadwal semula. Ferry menjelaskan jadwal kick off Liga 1 yang semula direncanakan berlangsung pada 1 atau 2 Agustus kini harus mengalami pergeseran sebab ada penyesuaian dengan agenda rapat umum pemegang saham PT LIB yang baru akan digelar pada 7 Juli mendatang. Selain itu, Persib dan PSIM batal jadi laga pembuka. Menurut Ferry, terkait dengan kesiapan kandang Pangeran Biru, Gelora Bandung Lautan Api yang belum memungkinkan untuk menggelar laga awal musim ini. Meski tak menjelaskan secara rinci, ia menyebutkan ada kendala pada kondisi lapangan. PRS puas dengan skuad mentereng Persebaya siap guncang Liga 1. Persebaya Surabaya resmi memulai era baru bersama pelatih anyar Eduardo Perez. Arsitek asal Spanyol itu dengan penuh keyakinan menyebut skuad Great Force saat ini sebagai tim impiannya. Dengan penuh semangat, Eduardo mengaku puas dengan skuad mewah yang telah terbentuk jelang Liga 1 Indonesia musim 2025-2026. Ia menilai seluruh pemain yang direkrut sudah sesuai dengan kebutuhan taktikal dan visi permainannya. Tentu saja kami memiliki skuad yang sangat bagus. Kami memiliki pemain yang kami inginkan, ujar Eduardo dengan percaya diri. Mantan asisten pelatih Luis Milla di timnas Indonesia itu sudah memimpin latihan sejak 23 Juni 2025 di lapangan ABC Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo. Persiapan tim langsung digarap serius sejak hari pertama. Aremania rencanakan tur ke Bandung. Aremania rencanakan tur ke Bandung dukung Arema FC di Piala Presiden 2025. Rencana itu digodok dalam jagongan santai di STMJ Rampal, Kota Malang. Jagongan Aremania itu menghasilkan 7 poin yang disepakati seluruh yang hadir. 7 poin itu berkaitan dengan teknis pelaksanaan tur Aremania ke Bandung. Poin pertama, keberangkatan dan kepulangan rombongan tur Aremania ke Bandung diusahakan untuk bersama-sama dan satu titik saja. Kedua, Aremania harus bertiket dan tertib. Ketiga, Aremania harus menjaga attitude serta nama baik Aremania. Keempat, Aremania diwajibkan menempati tribun timur Stadion Sijalak Harupat. Jangan sampai berpencar ke tribun lain agar lebih padat dan kompak. Kelima, Aremania disarankan membawa spanduk pesan perdamaian. Keenam, ajakan untuk menghiraukan segala bentuk provokasi, baik dari oknum tuan rumah maupun oknum beratribut lainnya. Selaku tidak mengganggu dan mengancam jiwa, kita fokuskan saja untuk mendukung tim berlaga. Terakhir, ada pesan khusus dari Teddy, salah seorang anggota Presidium Aremania, agar peserta tur memakai atribut biru Aremania. Tentunya dengan shawl dan scarf untuk dibentangkan bersama demi menghidupkan marwah Aremania dari hal terkecil. Persis Solo datangkan mesin gol Jepang Kodai Tanaka.
Setelah dinanti-nanti oleh para penggemarnya, Persis Solo akhirnya mengumumkan pemain asing anyar pertamanya di Liga 1 untuk musim depan. Laskar Sang Bernyawa memperkenalkan Kodai Tanaka, mesin gol andal asal Jepang. Bergabungnya Kodai Tanaka ini diumumkan Persis Solo pada pukul 19.23 malam melalui akun media sosialnya. Momen ini memang dipilih Laskar Sang Bernyawa setiap merilis rekrutan barunya di bursa transfer. Kodai Tanaka tampaknya direkrut karena rekomendasi dari pelatih anyar Persis Solo, Peter Daru. Sebab sebelum bergabung dengan Laskar Sang Bernyawa, keduanya musim lalu bekerja sama di klub Liga Singapura, Balestier Khalsa. Mark Locke tergiur dengan hadiah fantastis Piala Presiden. Gelandang Persib Bandung Mark Locke tergiur dengan hadiah juara Piala Presiden 2025. Dia meminta Oxford United dan Port FC untuk jangan sungguh-sungguh mengikuti turnamen pramusim itu. Piala Presiden 2025 akan berlangsung pada 6-13 Juli 2025 di Jakarta dan Bandung. Persib tergabung di grup A bersama Dewa United dan Port FC. Juara Piala Presiden 2025 akan mendapatkan 5,5 miliar rupiah, runner up 3 miliar rupiah, peringkat ketiga 2 miliar rupiah, posisi keempat 1 miliar rupiah, ranking 5 200 juta, dan urutan ke-6 100 juta. Terkait besarnya hadiah Piala Presiden 2025, Mark Locke bahkan berseloroh meminta Ketua Steering Committee Piala Presiden Maru Arar Sirait untuk bergabung dengan Liga 1. Begitu juga dengan para sponsor, semuanya sangat hebat, hadiah uangnya juga luar biasa, bahkan lebih besar dari Liga 1. Semoga Pak Ara nantinya juga bersedia ikut terlibat di Liga 1, tutur Mark Locke. Marcelino sebut Oxford ingin juara Piala Presiden. Marcelino Ferdinand datang ke Piala Presiden 2025 bersama Oxford United dengan misi juara. Selain itu, ia juga ingin menghibur masyarakat Indonesia. Oxford, klub kasta kedua Liga Inggris, menjadi satu dari 2 klub mancanegara yang menjadi partisipan Piala Presiden 2025 selain Port FC, tim divisi teratas klub Liga Thailand. Kesebelasan yang dimiliki Ketua Umum PSSI Erick Thohir tergabung dengan grup A di Piala Presiden bersama Arema FC selaku juara bertahan dan Liga Indonesia All Star, skuad yang berisikan para pemain Liga 1. Kami datang ke sini bukan sekedar untuk bermain atau melihat-lihat tim lawan. Kami datang dengan serius dengan tujuan untuk menjadi juara. Semoga kehadiran kami di sini bisa menjadi hiburan masyarakat Indonesia, jelas Marcelino Ferdinand. Tikung Persija, Dewa United rekrut Rafael Strike. Rumor transfer pemain keturunan Rafael Strike semakin memanas karena Dewa United dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan sang pemain. Padahal Rafael Strike sebelumnya kencang dikabarkan bakal merapat ke Persija. Kabar tim Macan Kemayoran sedang melakukan negosiasi dengan penyerang timnas Indonesia ini dibeberkan oleh pengamat sepak bola Bung Harva. Ia mengatakan Rafael Strike sudah mencapai kesepakatan berkisar 75%. Namun ada kendala di mana pemain yang dijuluki El Klemmer ini meminta klausul bolak-balik ke Belanda selama 4 kali dalam satu musim menggunakan kelas bisnis pesawat. Tim Macan Kemayoran dilaporkan tak bisa memenuhi permintaan tambahan dari ex penyerang Ado Den Haag ini. Maka saat itu pula lah Dewa United masuk dan menikung Persija. Dewa United menyanggupi keinginan dari Rafael Strike. Wah, makin ngeri nih Dewa United. Apakah bisa juara di Piala Presiden kali ini dan berbicara banyak di Liga Indonesia nanti? Kita tunggu saja. Dari hasil Piala Presiden yang baru aja usai, Piala Presiden kali ini dibuka dari pertandingan Persib Bandung versus Port FC. Pemain Persib Bandung Zulkifli bermain sangat bagus, namun pada akhirnya Persib Bandung harus kalah 0-2 dari Port FC. Tetapi ini masih turnamen pramusim guys, jadi tidak perlu khawatir berlebihan. Dan di akhir laga para pemain baru Persib nih berkenalan dengan para bobotoh ya guys.